By the way, besok kamu milih kemana liburannya, Peter? Gak terlalu peduli sih aku, yang penting jalan aja. Oke, gimana kalau besok kita ke pantai ya kalau ditanya? Kak, Gabriel, sini Gabriel, duduk. kakak lagi ngomongin tempat liburan ya? Iya benar. Kalau Kak Agnes pilih liburan kemana emang? Kalau Kak Agnes milih liburannya ke pantai, soalnya asik banget, kita bisa main air, terus foto-foto deh. Tapi aku lagi nggak mau main basah-basah. Kalau kamu nggak mau main basah-basahan, ya udah kamu sama kakakmu Peter duduk di pinggir pantai, terus main pasir. Aku lagi yang kena, padahal dari tadi diem loh. Aku mikirnya mau ke tempat bermain. Adek mikirnya main terus sih. Ya maklum, dia kan masih bocah, mikirnya mau main terus loh. Dek, mau kemana? Adik masih main ya? Iya Bu, Emang kenapa sih kok ngambek? itu Kak Agnes mau liburan ke pantai, Adik mainnya kemana? ke tempat bermain. Ya udah, besok diomongin lagi bareng ya. Gabriel, main yuk. Aku pergi main dulu ya. Yaudah diberesin dulu mainannya. Ini diberesin dulu mainannya. Kan Gisel, aku mau cerita nih. Gisel, kemarin kamu liburan kemana? Aku ke kebun binatang. Kalau kamu kan? Sama, aku juga ke kebun binatang. Emangnya kenapa, Gap? Aku bingung mau liburan kemana. Mending ke kebun binatang aja, lebih seru loh. Bisa ngasih makan hewan juga. Iya benar, seru tuh. Belum pernah kan ke kebun binatang? Belum pernah sih. Nanti habis dari kebun binatang juga bisa beli mainan. Beneran? Iya beneran, di situ ada banyak mainan loh. Kan Gisel, aku bilang dulu ya. Ya, dadah. Kak Agnes. Iya, kenapa dek? Katanya temanku di kebun binatang seru Kak, katanya. Kakak kira kenapa? Emang gimana tuh ceritanya? Katanya temanku di kebun binatang hewannya komplit Kak. Ada gajah, harimau, terus kita bisa naik gajah Kak. Adik, ayo mandi dulu. Nanti Bu. Ayo. Kak.
Sore berkah dalam. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Permohonan wujud doa hari ini dimohon untuk wujud gereja universal, untuk mereka yang hidup dalam kondisi berkebutuhan khusus. Kita berdoa untuk mereka yang hidup dalam berkebutuhan khusus. Semoga mereka menjadi pusat perhatian masyarakat dan lembaga-lembaga dapat memberikan program-program bantuan inklusif yang menghargai partisipasi aktif mereka. Wujud Gereja Indonesia menyikapi perubahan iklim. Kita berdoa, semoga kita bersyukur bahwa Tuhan telah berkenan menjadi manusia yang hidup di dunia. Dan karena rasa syukur itu, kita terdorong untuk secara individual maupun kelompok ikut mengatasi masalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang kini mengancam bumi sebagai rumah kita bersama. Mohon rahmat panggilan hidup imamat bagi umat di Paroki Santo Antonius Padua, Kota Baru. Mohon doa bagi Saudari Amara agar senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan diberikan kelancaran dalam studi. Mengucap syukur atas terkabulnya permohonan Saudara Rafael Jatmiko melalui doa novena 3 Salam Maria, serta mohon berkat kelancaran bagi teman-teman Stella Duce 1 dalam konser SFC. Peringatan arwah dan mohon kedamaian jiwa bagi Ibu Hermien Sudaryono, Bapak Franciscus Saverius Dwianto, Ibu Marsiana Winarti Marwoto, Bapak Agustinus Yudi Isrianto, dan Ibu Vicentia Astuti. Semoga dosa-dosanya diampuni dan mengalami damai abadi bersama Bapa di surga, serta keluarga yang ditinggalkan dianugerahi kekuatan dan penghiburan. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Setelah penerimaan komuni, diadakan berkat untuk anak. Panitia Natal mengadakan penggalangan donasi Natal 2023 untuk mendukung rangkaian kegiatan dan perayaan Ekaristi Natal. Donasi Anda dapat dimasukkan ke kotak kolekte kedua yang diedarkan atau ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di kotak kolekte. Tim Garatsel Kota Baru mengadakan Basar Sembako dan Garatsel ke-7 pada tanggal 9 dan 10 Desember di halaman Pastoran. Seluruh hasil bazar sembako dan Garatsel diperuntukkan bagi renovasi panti paroki gereja Kota Baru. Umat kami undang untuk terlibat dan berbagi. Jadwal Sakramen Rekonsiliasi Natal dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Desember. Info selengkapnya di website gereja atau papan pengumuman gereja. Jadwal perayaan Ekaristi Malam Natal dan Hari Raya Natal dapat dilihat di website gereja atau papan pengumuman gereja. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua. Pasangan Alosius Dewastiko Wahyu Narpodo dengan Florentina Windarti. Keduanya dari Gereja Ibu Teresa Cikarang, Bekasi. Arnoldus Johnson Hendra Wijaya dari lingkungan Santa Maria Assumpta, Mangku Kusuman dengan Anastasia Setiani Bulan Aprilita dari Gereja Santa Teresia Sedayu. Pengumuman ketiga, pasangan Stefanus Priyambudi Dwi Sulaksono dari Gereja Santa Teresia Lisiu, Boro
dengan Elizabeth Febriani dari lingkungan Santo Aloysius Ledok Macanan. Leo SK Haris Kurniawan dari Gereja Santo Paulus Pringgolayan dengan Vicentia Ferrer Maya Larasati dari Gereja Santo Ignatius Ketandan Klaten. Patricius Pramudia Wisnu Wijaya dari Gereja Santo Albertus Manyus Jetis dengan Adela Astra Devina dari Gereja Gembala Yang Baik Surabaya. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial gereja, website gereja, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Minggu Advent kedua, 9 Desember 2023 dengan tema Dalam Tobat Pengharapan Menguat, dipimpin oleh Romo Patricius Mutiara Andalas SY. Sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Hanya Padamu Tuhan dari Mada Bakti nomor 317. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat sore, berkah dalam. Mari kita saling menyapa satu sama lain sebagai saudara dan saudari di dalam Tuhan. Dalam tobat, pengharapan menguat. Saudara dan saudariku, kita diundang untuk menyadari bahwa Allah seringkali mendekati kita ketika kita mau bertobat padanya. Maka mari kita hening sejenak, menyiapkan diri kita agar kita sedekat mungkin dengannya. Dua lilin Advent telah dinyalakan dan kita berharap bahwa dua lilin Advent
sekarang ini juga sudah bernyala dalam hati Anda. Karena kalau kita ingin menjadi pelita bagi yang lain, kita perlu menyalakan dian dalam diri kita. Ya Allah, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan kehadiran Putra-Mu, Sang Penerang sejati hidup kami. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah mengendaki agar kita menantikan kedatangan Yesus Kristus dengan pertobatan. Marilah kita memohon belas kasih dan rahmat pengampunan dari Allah Bapa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Jauh, berat, seringkali menjadikan kita urung untuk memohon pengampunan dari Allah. Dan Allah kita istimewanya adalah Allah yang berkenan untuk mendekat pada kita, untuk mengangkat beban kita. Maka mari kita awali Parenikaris ini dengan mohon dukungan dari saudara-saudari yang ada di sekitar Anda. Silahkan Anda menyapa mereka yang sekarang ini ada di kiri, kanan, depan Anda, dan silahkan tanya, Anda ingin saya doakan apa sore hari ini? Ya, kalau merasa kurang dekat, boleh kenalan lagi. Ya. Siapa tahu dari dekat menjadi jodoh untuk yang muda. Mari kita hening sejenak untuk berdoa bagi saudara-saudari di sekitar kita. Ya Allah, Bapa kami, Engkau telah memanggil kami untuk menyiapkan diri, menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Bantulah kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh. Kuatkanlah pengharapan kami dalam menantikan kedatangan Putra-Mu terkasih. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlegak-leguk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi, sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan menyiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah
yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, para remaja, orang muda, keluarga, dan para lansia, ketika membaca 3 bacaan yang ditawarkan oleh gereja hari ini, pikiran saya teringat pada sebuah adegan dari serial The Chosen. Itu adalah serial tentang hidup Yesus dengan para muridnya yang digarap oleh seorang produser Katolik. Silahkan lihat di YouTube. Dan yang istimewa adalah serial ketika Maria Magdalena itu ketemu dengan Yesus. Istimewanya adalah Maria Magdalena sedang minum seperti di bar, dan Yesus itu datang ke bar itu. Dan ketika bartender itu memberikan minuman yang dipesan oleh Maria Magdalena, Yesus mengambil minuman itu dari tangannya. Dan Yesus bilang pada Maria Magdalena, "Minuman ini bukan untuk kamu, tapi untuk saya." Dan perjumpaan pertama itu sangat mengagetkan Maria Magdalena. Sehingga ketika Yesus keluar dari bar itu, Maria Magdalena itu nyusul dan kemudian menginterogasi Yesus. "Kamu siapa? Mengapa kamu mengambil minuman saya? Saya enggak kenal kamu." Dan produser film itu bilang melalui tutur Yesus, "Kamu adalah Maria Magdalena." Dan sebutan Maria Magdalena itu serta-merta mengubah hidup Maria Magdalena. Yang istimewa dari serial yang kira-kira 30 menitan itu adalah bahwa hidup Maria itu enggak serta-merta berubah karena perjumpaan pertama dengan Yesus. Pada bagian film selanjutnya digambarkan Maria Magdalena itu balik lagi pada hidup lamanya. Dia balik lagi ke bar, dia balik lagi order minuman di situ. Pokoknya hidup lama dia. Dan suatu kali dia ketemu lagi dengan Yesus dengan perasaan mungkin sama seperti perasaan Anda menjelang nanti tanggal 12 sampai 15 di gereja ini. Ketika ada antri untuk sakramen rekonsiliasi. Kok kayaknya dosaku sama ya? Kok kayaknya jalan ke gereja ini jadi jauh? Kok kayaknya hidupku berat sekali? Kata-kata itu juga dilantunkan oleh Maria Magdalena. Dan ketika Maria Magdalena itu datang kepada Yesus, Yesus itu bilang pada Maria Magdalena, "Maria Magdalena, kamu gak harus hari ini memberikan seluruh hidupmu pada saya. Tetapi mulailah dari sesuatu yang sudah engkau miliki, yang engkau bawa sekarang. Bawalah hatimu sekarang. Yang lain-lain boleh kamu bawa kemudian." Saudara dan saudariku, sakramen rekonsiliasi, Advent, yang kita mulai memasukinya ini mungkin menimbulkan perasaan galau secara spiritual buat Anda. Rasa-rasanya kita itu jauh dari Tuhan. Rasa-rasanya berat untuk datang pada Tuhan. The good news-nya adalah kita seringkali tidak perlu mendekat pada Dia. Karena Allah lah dalam diri Yesus yang mendekati kita. Dan kalau Anda merasa bahwa hidup Anda berat, Anda tidak perlu meringankannya terlebih dahulu agar bisa berjumpa dengan Dia. Karena yang Allah minta dari Anda, yang Allah minta dari saya sangat simpel. Berikanlah hatimu. Yang lain-lain kamu bisa memberikannya kemudian. Saudara dan saudariku, rekonsiliasi,
pengampunan dari Allah menjadi mungkin karena seperti Yesus datang pada Maria Magdalena di bar tempat Maria Magdalena biasa minum. Allah juga menjumpai kita di tempat Anda sekarang ini berada. Anda tidak perlu jalan jauh-jauh karena Tuhan jalan ke tempat kita. Yang dibutuhkan dari Anda adalah Anda memberikan hati Anda kepadanya. Bahkan kalau Anda merasa bahwa pengampunan yang akan Anda terima pada hari-hari ke depan belum sepenuhnya menyucikan hidup Anda, Tuhan bilang pada kita, yang lain-lain boleh kita berikan kepadanya sesudahnya. Amin. Saudara dan saudariku, Allah kita menjumpai di lokasi kita sekarang ini berada. Dan itu memberanikan kita untuk mengungkapkan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga di sebelah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Marilah kita berdoa kepada Allah sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkenanlah memberkati para pemimpin gerejamu yang kudus. Semoga kehadiranmu menjadikan gereja cahaya bagi semua orang di dunia. Tuhan, datanglah dan hadirlah di tengah kami. Bagi para pemimpin dan pengabdi masyarakat, ya Bapa, berkenanlah memberkati para pemimpin dan pengabdi masyarakat. Semoga mereka selalu berjuang dalam melayani masyarakat dengan adil dan benar. Tuhan, datanglah dan hadirlah di tengah kami. Bagi semua keluarga dan para pasangan suami istri, ya Bapa, berkenanlah memberkati setiap keluarga dan pasangan suami istri. Semoga mereka selalu setia, saling menopang dalam menanggung beban, dan saling menguatkan dalam menghadapi godaan yang mengancam keutuhan keluarga. Tuhan, datanglah dan hadirlah di tengah kami. Bagi kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, ya Bapa, berkenanlah menganugerahkan Roh Kudus-Mu yang mendorong kami kepada pertobatan sejati. Semoga sikap tobat kami berkenan di hati-Mu, iman kami dihidupkan, dan pengharapan kami dikuatkan. Tuhan, datanglah dan hadirlah di tengah kami. Saudara-saudari, barangkali Anda datang ke gereja ini membawa beban berat, mengalami kegalauan di dalam hidup. Mari kita persilahkan Tuhan untuk mendengarkan kegalauan dan beban hidup kita. Allah, Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami hunjukkan kepadamu doa dan persembahan kami ini. Semoga persembahan ini kau persatukan dengan persembahan putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab dialah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Yesus menghambakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Silakan duduk atau berlutut. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal mulia, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau, kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, ia mengendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, ia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya bersabda, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Dengan cara yang sama sudah perjamuan, saat ia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, ia mengambil piala yang berisi hasil pokok anggur, sekali lagi mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya bersabda, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya. Kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu korban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan, budi dan hati dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus. Bantulah kami untuk menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami saat ini sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Mari dalam keheningan kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah wafat. Kita secara khusus berdoa untuk kedamaian kekal Ibu Hermin Sudaryono, Bapak Fransiskus Saverius Dwianto, Ibu Marsiana Winarti Marwoto, Bapak Agustinus Yudi Isrianto, Ibu Vincentia Astuti, dan nama-nama lain yang kami sebut dalam keheningan doa kami. Mari kita juga berdoa bagi saudara-saudari yang mungkin sekarang ini dipercayakan perawatannya kepada kita, mereka yang sedang sakit. Mari secara istimewa kita berdoa untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di gereja ini. Mari kita berdoa bagi mahasiswa-mahasiswi yang memulai masa ujian akhir semester dan juga ujian skripsi. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan
dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna. Dengan penuh sukacita, kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudariku, Allah yang kita dekati, Allah yang tidak pernah jauh dari kita, Allah yang senantiasa dekat pada kita. Maka mari kita bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami sambil bergandengan tangan. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita bagikan damai Tuhan satu sama lain. Saudara dan saudariku, inilah Yesus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
hatiku hanya Engkau ramah jiwaku, tetapi hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkau ramah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau harapan kemuliaan, abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau harapan kemuliaan, abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkau harapan kemuliaan, abadi hingga akhir zaman. Saudara-saudariku, apa bedanya kafe dan Yesus? Yang sering ke kafe, ada yang tahu jawabannya? Kalau ke kafe, karena kita singgah, kita diberi kopi. Kalau ke Yesus, karena kita bersemayam, kita dikasih hati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengenyangkan kami dengan makanan rohani yang kami terima dari meja perjamuan-Mu. Semoga Engkau memelihara roh, jiwa, dan raga kami, sehingga dapat selalu mengharapkan kedatangan Putra-Mu yang penuh kemuliaan. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepada semua petugas liturgi dan semua umat yang menjadikan Ekaristi ini menjadi perayaan iman bersama, mari kita berikan aplaus yang paling meriah. Dan jangan lupa, Allah yang kita sedang menuju kepadanya adalah Allah yang tidak jauh. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, Ekaristi minggu kedua Advent kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita semua diutus. Amin. Dan selamat bermalam minggu, termasuk yang jomblo.